perjuangan sebuah tim yang dipimpin oleh Kapten Amerika melawan dewa yang membawa pasukan invasinya. Selamat datang di Marvel Indo, dan berikut adalah rangkuman dari film The Avengers tahun 2012. Langsung saja kita simak videonya. Kisah ini dimulai dengan memperlihatkan Loki yang ternyata masih hidup setelah jatuh dari Asgard. Loki sedang menemui The Other, yaitu seorang pemimpin sebuah ras alien yang disebut dengan Chitauri. Mereka sedang melakukan sebuah perjanjian di mana Loki harus mencuri Tesseract, yaitu sebuah senjata yang memiliki kekuatan sangat besar, dan sebagai balasannya, The Other menjanjikan pasukan dalam jumlah yang sangat banyak agar Loki bisa menginvasi bumi. Scene kemudian beralih kepada Nick Fury yang merupakan direktur utama dari S.H.I.E.L.D. yang ditemani letnannya bernama Maria Hill. Mereka kemudian tiba di sebuah fasilitas penelitian yang sedang dalam pengawasan dari seorang fisikawan bernama Dr. Eric Selvig. Di sana mereka sedang melakukan penelitian yang menguji coba Tesseract. Kemudian, Bill Coulson menjelaskan bahwa Tesseract mulai mengeluarkan radiasi energi yang tidak normal. Tiba-tiba, Tesseract aktif dan membuka sebuah portal yang membuat Loki datang ke bumi. Loki pun kemudian mengambil benda kubus itu dan menggunakan tongkatnya untuk mengontrol pikiran Dr. Selvig dan beberapa orang agen, termasuk juga dengan Clint Barton. Semua diperintahkan untuk melindunginya. Karena kejadian itu, Nick Fury kemudian mengaktifkan Avengers. Kemudian agen Natasha Romanoff dikirim ke Calcutta untuk merekrut Bruce Banner, orang yang bisa melacak Tesseract melalui radiasi gamma yang keluar dari senjata itu. Di tempat lain, Coulson mengunjungi Tony dan meminta tolong untuk mereview penelitian dari Selvig. Sedangkan Nick Fury sendiri menemui Steve dan meminta bantuannya untuk mengambil kembali Tesseract. Kemudian beralih ke Stuttgart, Barton kemudian mencuri iridium yang dibutuhkan untuk menstabilkan kekuatan Tesseract. Sementara Loki melakukan pengalihan yang berlanjut dengan pertarungan antara Loki melawan Steve, Natasha, dan Tony yang diakhiri dengan menyerahnya Loki. Ketika Loki diamankan dan dimasukkan ke dalam pesawat, tiba-tiba petir datang dan Thor, kakaknya, datang untuk membebaskan adiknya. Thor kemudian membawa Loki ke sebuah bukit dan meyakinkannya supaya membatalkan rencana jahatnya dan mereka kembali ke Asgard. Namun Tony dan Steve menghalangi dan malah melawan Thor. Perseteruan antara ketiganya kemudian berakhir seimbang dan diakhiri dengan Thor yang menyetujui supaya Loki dibawa ke markas S.H.I.E.L.D. dengan pesawat. Sesampainya di sana, Loki kemudian ditahan sementara Bruce Banner dan Tony bekerja sama untuk mencari lokasi dari Tesseract. Di saat yang sama, Tony juga mencoba untuk mengetahui bagaimana Bruce Banner mengontrol emosinya. Kemudian, terjadi perbedaan pendapat di antara para Avengers, yaitu mendahulukan rencana dalam mengatasi niat jahat Loki, dan sisanya membahas penemuan fakta bahwa S.H.I.E.L.D. memiliki rencana membuat senjata sebagai perlindungan dari ancaman luar angkasa. Di saat mereka sedang berargumen, tiba-tiba Clint Barton dan agen S.H.I.E.L.D. yang terhipnotis menyerang helicarrier, dan mereka merusak salah satu mesinnya. Akibat dari serangan ini sampai membuat Bruce Banner berubah menjadi Hulk. Di tempat lain, Steve dan Tony kemudian memperbaiki mesin yang dirusak agar baling-balingnya kembali berjalan seperti sedia kala. Kemudian, Thor mencoba untuk menghentikan kemarahan Hulk dan mereka kemudian bertarung.
sedangkan Natasha menghadapi rekannya sendiri yaitu Clint Barton. Dan dengan serangan yang cukup kuat, Natasha menghajarnya sampai tidak sadarkan diri dan berhasil menghilangkan kendali pikiran dari tongkat Loki. Namun sialnya, di sini Loki bisa melarikan diri dan kemudian dia membunuh Coulson. Adik kurang ajar itu kemudian juga melempar kakaknya yang terjebak di dalam penjara helicarrier sampai dia jatuh ke tanah. Sementara itu, Hulk kemudian menyerang pesawat SHIELD yang sebelumnya sudah menembakinya dan akhirnya dia terjatuh dari ketinggian. Setelah serangkaian serangan itu, Nick Fury kemudian menggunakan kematian Coulson sebagai motivasi agar para Avengers bisa bekerja sama dengan kompak dalam satu tim. Dan setelah saling berunding, di sini Tony dan Steve akhirnya menyadari bahwa motif utama dari Loki adalah untuk menjadi penguasa di bumi ini. Scene kemudian berlanjut memperlihatkan Loki sedang menggunakan Tesseract yang sudah dipasangkan ke sebuah alat khusus buatan Dr. Eric Selvig untuk membuka portal di atas gedung Stark. Portal itu menghubungkan langit di bumi dengan suatu tempat di luar angkasa, tempat di mana pasukan Chitauri sudah bersiap dan dari sini dimulailah rencana invasi Loki. Steve, Tony, Clint Barton, Natasha, dan Thor kemudian bertarung dalam mempertahankan kota New York. Sampai akhirnya Bruce Banner tiba dan kemudian berubah menjadi Hulk. Akhirnya hal yang kita nantikan diperlihatkan juga. Keenam Avengers bekerja sama melawan para Chitauri sementara penduduk kota sedang dievakuasi. Hulk kemudian melompat dan menuju ke gedung Stark untuk menghajar Loki, membuat dewa pengecut itu sampai trauma. Sementara Natasha berhasil mencapai generator portal. Di sana terlihat Natasha yang membebaskan Dr. Eric dari pengaruh kendali pikiran Loki. Natasha kemudian menemukan fakta bahwa tongkat Loki itu bisa digunakan untuk menonaktifkan generator portal yang mendatangkan pasukan Chitauri tersebut. Sementara itu di tempat lain, Nick Fury berusaha mencegah rencana dari Dewan Keamanan Dunia yang akan meledakkan kota New York dan mengakhiri invasi Loki. Tetapi upaya Fury gagal dan sebuah rudal diluncurkan untuk memusnahkan seisi kota New York. Fury kemudian menginfokan kepada para Avengers tentang rudal yang sudah ditembakkan itu, dan hanya Tony yang mampu menjangkaunya. Pria berkostum besi itu kemudian langsung terbang, mengejar rudal tersebut, dan membawanya masuk ke dalam portal menuju pesawat milik Chitauri. Dengan waktu yang tepat, rudal itu pun meledak dan menghancurkan pesawat induk dari Chitauri. Akan tetapi, armor Tony yang berada di luar angkasa kemudian kehabisan energi dan membuatnya jatuh ke bumi. Beruntungnya, dia masih bisa kembali tepat saat Natasha menutup portalnya. Kemudian, terlihat Stark yang terjun bebas. Beruntung ada Hulk yang menyelamatkannya dan mencegahnya dari hantaman tanah. Tony yang sempat dikira sudah meninggal, ternyata masih hidup. Di akhir film ini, Thor kemudian mengembalikan Loki dan juga Tesseract kembali ke Asgard. Nick Fury akhirnya dengan bangga mengatakan bahwa Avengers akan kembali jika dunia membutuhkan kekuatannya. Dia mengatakan hal itu kepada para Dewan Keamanan Dunia. Dan film Avengers pertama ini kemudian selesai, tetapi film ini memiliki 2 credit scene untuk lanjutan film berikutnya dan satunya untuk hiburan. Kredit scene yang pertama terlihat The Other yang melaporkan kegagalan mereka dalam menginvasi bumi dan juga gagal mendapatkan Tesseract kepada Thanos. Sedangkan kredit scene yang kedua terlihat para Avengers yang sangat hening saat makan di sebuah restoran shawarma. Mungkin rasanya kurang enak atau mungkin mereka masih teringat dengan pertarungan yang baru saja terjadi. Silakan tulis pendapat kalian soal keheningan ini di kolom komentar. Demikian seluruh cerita dari film Avengers pertama yang dijelaskan dengan singkat, padat, dan jelas.
Jangan lupa subscribe Marvel Indo untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.